Ada sebuah penjara yang mungkin sekarang lagi ngurung jutaan pria. Dan kita bahkan nggak sadar. Penjara ini nggak punya jeruji besi, tapi diam-diam dia ngerusak hidup kita pelan-pelan. Setiap malam pas kita sendirian. Ini bukan soal kecanduan biasa loh. Ini tentang satu kebiasaan yang dianggap ya normal-normal aja, padahal sebenarnya itu racun yang ngegerogoti potensi kamu. Oke, kita lurusin dulu ya dari awal. Pembahasan kita kali ini bukan buat ngejudge siapa-siapa, tapi benar-benar buat buka mata. Yang mau kita bedah bareng-bareng ini bukan soal moralitas atau pilihan gaya hidup, bukan. Ini tuh isu medis dan psikologis yang serius banget. Bisa dibilang, ini penyakit yang secara harfiah benar-benar ngerubah dan merusak struktur otak kamu. Dan kalau kamu ngerasa sendirian dalam perjuangan ini, coba deh lihat angka ini. Ada data yang nunjukin 76% remaja pria di Indonesia itu rutin ngakses konten dewasa. Gila kan? Jadi kamu nggak sendirian. Tapi angka ini juga jadi bukti betapa gedenya dan mendesaknya masalah yang lagi kita hadapin bareng-bareng. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas masalah ini lewat 5 bagian. Pertama, kita kenali dulu masalah yang tersembunyi. Terus, kita nyelam lebih dalam ke kerusakan ilmiah di baliknya. Habis itu, kita bongkar mitos-mitos yang suka bikin salah kaprah. Baru deh kita susun peta jalan pemulihan yang praktis, dan di akhir, kita bakal sampai pada satu pilihan penting, soal masa depan kamu. Oke, kita masuk bagian pertama. Bagian ini mungkin bakal terasa, sedikit nusuk ya, karena kita bakal berhadapan langsung sama dampak nyata yang mungkin udah kamu rasain sendiri. Coba jawab jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu bisa nyelesain satu tugas tanpa ngerasa bosen? Kapan terakhir kali kamu bisa fokus ngerjain sesuatu 1 jam aja penuh tanpa ada dorongan buat ngecek HP? Atau kapan terakhir kali kamu bangun pagi dengan pikiran jernih dan semangat, bukan malah ngerasa bersalah dan kepala rasanya berkabut? Dan yang ini, kapan terakhir kali kamu ngerasa damai pas lagi sendirian tanpa ada gelisah yang bikin kamu pengen cari pelarian? Nah, ini dia inti masalahnya. Kebiasaan ini tuh bikin lingkaran setan kepuasan instan. Otak kamu jadi dilatih buat pengen hadiah yang cepat, gampang, dan intens. Akibatnya apa? Kemampuan kamu buat sabar, buat kerja keras, buat ngejar tujuan jangka panjang yang benar-benar berarti, itu semua pelan-pelan hancur. Kamu bukannya jadi lebih bahagia, tapi malah ngerasa makin hampa, makin kosong. Sekarang kita geser yuk dari dampak yang kita rasain ke penyebab ilmiahnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama organ paling penting di tubuh kita? Otak. Setiap kali kamu ngelakuin kebiasaan ini. Kuncinya cuma satu kata, dopamin. Anggap aja dopamin itu kayak sistem reward alami di otak kita. Sistem ini dirancang buat ngeluarin rasa seneng pas kamu ngelakuin hal-hal yang bagus buat bertahan hidup. Contohnya, makan enak, olahraga, atau pas kamu berhasil nyampein target. Fungsinya, ya buat motivasi kamu biar ngulangin lagi hal-hal baik itu. Nah, di sini nih letak bahayanya. Kalian bisa lihat perbandingannya. Stimulus alami, kayak makan makanan enak, itu ngeluarin dopamin di level yang sehat. Tapi, konten dewasa itu ngebajak sistem ini. Dia ngebanjirin otak dengan dopamin di level yang super fisiologis. Sebuah lonjakan kesenangan yang ekstrim banget, yang otak manusia itu nggak pernah dirancang buat nerima sebesar itu. Dan banjir dopamin ini, konsekuensinya ngeri banget. Riset yang kredibel nunjukin sesuatu yang gila banget. Otak pengguna kronis itu ngalamin penyusutan gray matter atau materi abu-abu di area prefrontal cortex. Itu loh bagian otak yang ngatur kemauan, ngambil keputusan, sama kontrol diri. Dan tahu nggak, area yang rusak itu sama persis kayak yang ditemuin di otak pecandu narkoba berat, kayak heroin. Jadi ini bukan lagi soal moral ya, ini kerusakan neurologis yang bisa diukur. Kerusakan otak itu kemudian kelihatan di kehidupan nyata. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, jelas kerusakan otak yang bikin kamu jadi susah fokus. Kedua, disfungsi ereksi bahkan di usia muda. Kenapa? Karena otak jadi kebal dan rangsangan di dunia nyata tuh udah nggak nendang lagi. Ketiga, kamu butuh konten yang makin aneh, makin ekstrim cuma buat ngerasain lonjakan yang sama. Keempat, isolasi sosial, karena ngobrol sama orang beneran jadi terasa hambar. Dan kelima, ini yang paling tragis, kamu kehilangan potensi, waktu dan energi yang harusnya bisa kamu pakai buat ngebangun hidup impian kamu. Oke, kalau dampaknya separah ini, kenapa sih kok banyak banget orang yang kejebak? Jawabannya ada di bagian ketiga ini. Kita bakal bongkar kebohongan-kebohongan yang sering banget kita bisikin ke diri kita sendiri, cuma buat ngebelain kebiasaan ini. Ini nih, pembenaran paling klasik. Semua cowok juga gitu. Mungkin emang umum, tapi jangan pernah samain umum sama sehat. Dulu ngerokok juga dianggap normal dan keren kan?
Makan gula kebanyakan sampai sekarang juga dianggap normal. Kata normal itu nggak berarti itu hal yang paling bagus atau optimal buat hidup kamu. Mitos kedua yang bahaya banget, nanti juga berhenti sendiri kalau udah nikah. Wah, ini ilusi total. Pernikahan itu nggak secara ajaib bisa nyembuhin sirkuit otak yang udah terlanjur rusak. Kalau kecanduannya nggak disembuhin dari akarnya, yaitu di dalam otak, dia bakal terus nuntut stimulus yang lebih baru, lebih ekstrim, bahkan pas kamu udah punya pasangan yang sah. Oke, kita udah ngadepin realita pahitnya. Tapi, ingat, di setiap kegelapan, pasti ada jalan menuju terang. Sekarang, kita ubah fokusnya. Dari konfrontasi, jadi pemberdayaan. Ini bagian yang paling penting, beneran, peta jalan yang praktis buat ngambil alih lagi kendali hidup kamu. Pemulihan itu bukan cuma soal tekad doang, tapi soal strategi yang pinter. Ini 7 langkahnya. 1. Jujur di depan kaca. Akui kalau kamu punya masalah. 2. Kenali pemicunya. Apakah pas lagi stres, bosen, atau pas malam-malam sendirian? Coba catat polanya. 3. Bangun sistem perlindungan. Ini praktis banget. Pasang aplikasi pemblokir konten di HP dan laptop kamu sekarang juga. Taruh HP di luar kamar pas mau tidur. 4. Ganti sama kebiasaan sehat. Isi waktu luangmu dengan olahraga, belajar skill baru, baca buku, apapun yang ngasilin dopamin sehat. 5. Cari dukungan, ini nanti kita bahas lebih dalam. 6. Pasang target yang realistis. Jangan langsung sebulan, mulai aja dari 24 jam. Dan ke-7, yang paling krusial, kalau kamu kambuh, jangan nyerah. Itu bukan akhir dari segalanya. Anggap aja itu bagian dari proses belajar. Analisis kenapa kamu gagal, terus perbaiki strateginya. Nah, poin kelima tadi, soal nyari dukungan, itu kunci banget buat pemulihan. Kecanduan itu senang banget tumbuh di tempat yang rahasia dan penuh rasa malu. Cara ngancurinnya, bawa dia ke tempat yang terang. Gimana caranya? Mulai dari yang paling gampang. Coba deh kirim chat ke satu sahabat yang paling kamu percaya. Bilang aja, bro, gue lagi berjuang nih, bisa ngobrol bentar? Kamu juga bisa gabung forum online yang anonim. Di sana ada ribuan orang lain yang punya perjuangan sama. Dan kalau bisa, cari bantuan profesional. Ingat ya, minta bantuan itu bukan tanda kamu lemah. Justru itu tanda kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Setelah kita paham masalahnya, kerusakannya, dan solusinya, semuanya balik lagi ke satu hal, sebuah pilihan yang cuma bisa kamu buat sendiri. Fakta bahwa kamu nonton pembahasan ini sampai selesai, itu udah kemenangan besar loh. Kesadaran bahwa ini adalah masalah, bahwa ini adalah racun bukan hiburan, itu langkah pertama yang paling nentuin. Titik balik hidup kamu itu nggak terjadi besok atau lusa. Titik baliknya dimulai sekarang, detik ini, dari kesadaran ini. Sekarang, coba deh bayangin sebentar. Bayangin versi diri kamu 6 bulan dari sekarang. Seorang pria yang bangun pagi dengan pikiran jernih, penuh energi, dan optimis. Pria yang bisa fokus kerja atau belajar berjam-jam tanpa keganggu. Pria yang bisa ngebangun hubungan tulus sama orang lain berdasarkan koneksi yang nyata, bukan fantasi dari pixel. Versi diri kamu yang itu, dia bukan hayalan. Dia nyata, dan dia lagi nungguin kamu. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah gue bisa berubah, karena jawabannya udah pasti, bisa. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, kapan gue akan mulai? Perubahan itu nggak nunggu momen yang sempurna. Perubahan lahir dari satu keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Versi terbaik dari diri kamu, yang fokus, yang berenergi, yang bebas, dia lagi nunggu di seberang perjuangan ini. Pilihannya ada di tangan kamu. Kapan kamu mau mulai perjalanan buat nemuin dia?